Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan review materi yang belum sempat saya review di sebelum UTS kemarin, yaitu tentang pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Meskipun nanti kalian akan dapat mata kuliah ini khusus, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran, tapi ini saya masukkan dalam mata kuliah pembelajaran karena semua konsep tadi yang saya sebutkan itu ada dalam proses pembelajaran, ya. Makanya, dan ini masih banyak orang yang masih bingung tentang perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita bahas, ya. Pertama adalah tentang pendekatan, ya. Jadi banyak orang yang salah menyebutkan mana itu pendekatan, mana itu strategi, mana itu metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Nah, saya harapkan kalian setelah dapat mata kuliah pembelajaran itu nanti sudah sedikit paham. Jadi nanti pada saat dapat mata kuliah strategi pembelajaran itu udah langsung connect, oh iya, ini loh bedanya, gitu ya. Kita awali dari pendekatan pembelajaran. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi, cara pandang, ya. Jadi, pembelajaran itu mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Nah, dalam hal ini pendekatan pembelajaran itu ada dua, ya. Ingat, ya, ada dua. Pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau kita kenal dengan student center. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher center. Jadi ada pusatnya di siswa, ada pusatnya di guru, ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti mau mengajar di kelas, kalian harus tahu dulu nih mau pakai pendekatan apa. Apakah misalnya mau guru yang lebih dominan, misalnya itu artinya berpusat pada guru, atau misalnya siswa yang lebih banyak aktif, itu artinya berpusat pada siswa, ya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini dikatakan bahwa menurut Newman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, ya. Nah, ini langsung aja kita ke pengertiannya. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kalau saya sih memahaminya begini, ya, yang namanya strategi itu di sini juga dikatakan strategi itu pada dasarnya masih bersifat konseptual, kan dia belum ke teknis, masih strategi. Bayangkan kalau misalnya kalian ingin melakukan, misalnya dalam peperangan itu ada misalnya kita pakai strategi apa, itu sebenarnya tidak secara terang-terangan diperlihatkan, tapi itu hanya ada di belakang layar, ya. Contoh misalnya ketika kalian diberikan waktu 2 jam untuk mengajar, maka kalian harus punya strategi. Kira-kira 2 jam itu akan dilakukan untuk ngapain aja, menerangkan berapa lama, gitu. Kalau saya sih lebih cenderung ke sana. Makanya di sini dikatakan bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Makanya wujudnya strategi pembelajaran itu ada di RPP, karena di sana jelas ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, waktunya berapa lama, kalian mau ngapain aja, sampai dengan evaluasi, ya. Saya memahami strategi pembelajaran seperti itu. Yang berikutnya, metode pembelajaran. Nah, ini kan yang banyak pakai metode pembelajaran apa? Nah, betul nggak kira-kira pertanyaan itu? Betul. Tapi kalian jangan sampai salah menjawab. Metode student center misalnya, jelas salah, karena student center itu adalah bagian dari pendekatan, ya. Di sini dikatakan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tadi misalnya kalian sudah punya strategi, sudah punya pendekatannya mau berpusat pada siswa. Nah, kira-kira metodenya apa? Caranya seperti apa? Ingin mengaktifkan siswa itu caranya seperti apa? Nah, itu namanya metode. Apa saja yang dimaksud dengan metode? Ada metode misalnya ceramah, yang seperti kebanyakan ceramah. Terus yang kedua adalah demonstrasi, ya, misalnya praktek di dalam kelas. Lalu yang ketiga diskusi. Yang keempat simulasi.
Yang kelima, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, dan lain sebagainya. Masih banyak metode-metode pembelajaran. Ada 150 metode pembelajaran. Nah, kalian sudah punya metode pembelajaran, sudah tahu metode pembelajaran apa? Ya, silahkan nanti dicek lagi. Ya, berikutnya adalah teknik pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Nah, dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Nah, jadi teknik pembelajaran itu adalah turunan dari metode pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya tadi metodenya ceramah, ya teknik lebih ke teknis. Caranya gimana ceramah itu? Misalnya pertama guru menjelaskan materi, siswa mendengarkan. Misalnya itu dia lebih ke teknis pembelajarannya. Diskusi yang seperti apa? Misalnya teknisnya seperti apa? Nah, ini juga catatan buat kalian yang sudah mendapat mata kuliah belajar dan pembelajaran atau strategi pembelajaran. Nanti jangan sampai di RPP itu misalnya metode diskusi. Kalau zaman dulu misalnya guru, oke lah, saya kalau misalnya isi pelatihan metode diskusi. Kalau sekarang itu harus jelas diskusi apa, ada namanya. Karena diskusi itu misalnya kalau yang sekarang itu masuk ke dalam sebuah model pembelajaran cooperative learning. Diskusi jigsaw, diskusi think perser, diskusi apa gitu. Diskusi itu kan kalau misalnya secara pengertian ya berkelompok gitu kan, tapi kalau dia dalam proses pembelajaran harus jelas diskusinya itu termasuk diskusi apa gitu. Ya, jadi teknik pembelajaran itu adalah penjabaran dari metode. Jadi metodenya ceramah, teknisnya seperti apa gitu kalau mau ceramah itu ya. Yang berikutnya yaitu taktik pembelajaran. Taktik itu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Kenapa ada taktik pembelajaran? Karena setiap orang itu mengajar itu pasti berbeda. Misalnya saya dengan dosen yang lain misalnya ada menerapkan satu buah metode pembelajaran yang sama, itu bisa jadi berbeda penerimaannya. Karena apa? Gaya setiap orang itu dalam mengajar itu berbeda-beda. Makanya hasil penelitian misalnya diskusi dalam hasil penelitian A, diskusi jigsaw itu meningkatkan hasil belajar. Tapi dalam penelitian yang lain, diskusi itu tidak meningkatkan, malah semakin menurun. Itu dikenakan faktor apa? Ya banyak. Bisa jadi tadi salah satunya adalah faktor dari gaya mengajar seorang guru. Bayangkan misalnya kalau harus seorang guru harus menerapkan pembelajaran aktif, tapi guru itu pendiam. Saya tidak ceria dan lain sebagainya. Itu kan sangat mempengaruhi. Ya, jadi lagi-lagi taktik pembelajaran juga sangat berkaitan erat dengan teknik, metode, dan juga pendekatan. Ya, nah lalu yang terakhir adalah ini model pembelajaran. Nah, kalau kalian kemarin sudah dapat materi dari saya, ya meskipun banyak perdebatan mana model mana metode, tapi ya kita pahami betul dari pengertian dan lain sebagainya. Sampai saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh dalam bukunya Pak Ahmad Sudrajat ya. Ada gambarnya kemarin, coba kalian nanti cek di materi kemarin bahwa yang dimaksud dengan model pembelajaran itu tadi antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan, maka terbentuklah apa itu yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu kayak bungkusnya yang di dalamnya itu terdiri dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Kalau kalian lihat di gambarnya. Ya, ada apa saja model pembelajaran? Misalnya yang dewasa ini ya, ada model pembelajaran cooperative learning, project based learning, ada discovery learning, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai salah, kalian jangan sampai salah membedakan antara model pembelajaran dengan metode. Nanti baca lagi, ya. Misalnya kalau misalnya yang pemahaman saya model pembelajaran cooperative learning itu pasti metodenya itu semuanya diskusi, karena cooperative learning, pembelajaran kooperatif, pembelajaran bekerja sama. Jadi ada sekitar berapa puluh metode yang termasuk dalam model pembelajaran cooperative learning. Jadi saling berkaitan semuanya ya. Makanya kalau saya misalnya nguji mahasiswa yang micro teaching, saya lihat RPP-nya cukup dilihat, berarti dia paham atau enggak. Pendekatan student center, oke. Metode ceramah,
tok ceramah, itu aja udah salah. Karena gimana pendekatannya student center, masa metodenya ceramah? Metodenya yang harus mengaktifkan dong, ya kan? Misalnya yang mengaktifkan siswa bisa berdiskusi, terus juga misalnya bisa role playing, bermain peran, ya kan? Nah, metode itu termasuk dalam model pembelajaran apa? Yang betul adalah pendekatan student center, model pembelajaran cooperative learning, metode jigsaw, betul, ya. Metodenya jigsaw. Tekniknya apa, Bu? Tekniknya nggak usah ditulis teknik apa, misalnya enggak. Teknik itu dalam RPP nanti akan dijabarkan dalam isi atau pelaksanaan pembelajaran. Karena kan dalam pembelajaran itu pembukaan dulu, misalnya persepsi, memberikan motivasi, udah gitu masuk berikutnya itu langsung ke langkah-langkah pembelajarannya. Ya tinggal dimasukkan metodenya, cara-caranya. Karena setiap yang namanya model pembelajaran itu dia memiliki sintak atau tahapan-tahapan. Maksudnya apa, Bu, tahapan-tahapan? Ya maksudnya pertama harus jelas, guru memberikan materi, oke. Guru menanyakan kepada siswa apakah ada yang ditanyakan atau enggak, misalnya. Terus yang ketiga, siswa dibagi kelompok, setiap kelompok mendapatkan, nah itu namanya sintak, tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau dia sebuah model pembelajaran, dia pasti memiliki itu. Dan dia jelas ada metodenya, tekniknya, ya tadi sintak itu tadi. Oke? Jadi saya harap kalian sudah bisa membedakan antara pendekatan strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Jadi suatu saat nanti kalian kalau bertemu lagi dengan mata kuliah, apalagi itu bisa kalian mendalami lagi. Atau mungkin bisa dapat pengetahuan yang baru lagi. Banyak perdebatan ya antara satu konsep ini dengan yang lainnya. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang pasti kalian harus punya sumber yang jelas dalam mengambil sebuah kesimpulan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.